Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tadi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas Anda. Senang sekali rasanya saya Muhammad Budi Eser bisa hadir kembali menemani sore Anda, tentunya dalam program Ayo Bertani. Bagi Anda para pecinta dunia tani, Anda harus menyaksikan acara ini sampai dengan selesai karena banyak banget informasi seputar dunia pertanian yang akan kita bagikan. Dan tentunya di sore hari ini kita akan membahas ya sebuah tanaman ini yang mampu diolah dan dijadikan sebagai alternatif pupuk dan juga pakan ternak. Tanaman apa dan bagaimana cara mengolahnya? Tentu saya sudah ditemani oleh dua narasumber hebat kita. Ada Aliza Anggraini. Selamat sore Aliza. Sore Bang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, selain daripada Aliza pemirsa, kita juga sudah bersama dengan Christopher Siahaan. Selamat sore Chris. Selamat sore Bang. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Sehat ya, oke. Pemirsa, Christopher dan juga Aliza ini adalah mahasiswa hebat yang tentunya akan memberikan informasi seputar tema kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah mengenal ganggang azolla sebagai alternatif pupuk dan pakan ternak ya. Untuk mengetahui tanaman seperti apakah tanaman azolla ini, saya langsung bertanya nih ke Aliza nih. Aliza mungkin boleh diceritakan ya, tanaman ganggang azolla ini adalah tanaman yang seperti apa? Oke. Ganggang azolla ini yang seperti kita kenal ini, dia itu namanya tuh kayak tanaman paku gitu. Dia tuh yang memiliki nutrisi nitrogennya tuh tinggi, jadi bisa untuk berkembang biaknya pakan ternak sama untuk tumbuhan gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari segi hidupnya, ini hidupnya di air, di tanah atau di mana? Mungkin dari Chris. Baiklah, untuk ganggang azolla ini sendiri dapat sering hidupnya di perairan, ekosistem perairan. Oke, jadi hidupnya memang di ekosistem perairan. Berarti dia berada di atas begitu ya, di atas air begitu ya. Nah, untuk sistem daur hidupnya ini seperti apa? Mungkin dari Aliza. Dia daur hidupnya tuh berkembang biak sendiri Bang gitu. Oh, baru kembang biak dengan cara? Dengan vegetatif. Vegetatif. Iya, sampai dia dominasinya tuh 3 sampai 5 hari biar optimal dari ganggang azollanya ini. Namun kalau misalkan dia vegetatif berkembang biak secara alami itu, kalau mau kita lagi kita olah jadi kayak ekstrak azolla ini. Oke, nah pemirsa, di hadapan kita sudah ada yang namanya ekstrak azolla. Nah, ini berarti ganggang azolla yang difermentasi atau digimanain? Fermentasi. Difermentasi, oke. Boleh diceritakan bagaimana ganggang azolla tersebut bisa menjadi larutan? Ini kita sebutnya apa jadinya nih? Cairan atau apa? Ekstrak ya, ekstrak ganggang azolla ini seperti apa prosesnya? Kalau misalkan pertama kita mau dari sini nih yang budidaya ini, kita siapkan dulu Bang medianya itu tanah. Perbandingannya itu kita pakai 1:1. Nah, pertama kita letakkan tanah itu, lalu kita kasihkan air, lalu kita kasihkan M4 sebagai nutrisinya itu, lalu kita kasihkan larutan gula. Oh, pakai larutan gula juga. Garam pakai? Enggak. Nah, lalu kita tunggu sekitar sampai kurang lebih 24 jam biar tanahnya tuh mengendap dulu ke bawah. Baru setelah itu kita letakkan ganggang azolla itu di atasnya. Di atasnya. Nah, kalau udah untuk itu gini aja kan. Kalau misalnya kita mau jadi ekstrak yang kayak gini untuk di tumbuhan, itu kita blender Bang ininya. Oh, ganggangnya tadi ya? Iya. Oke, nah berarti ini dia dilumatkannya dicaca atau ditumbuk atau digimanain yang di atas ini?
Yang di atas mana maksudnya? Yang ini sebelah ini. Budi ini ya? Iya, yang di yang ini belum ekstrak berarti namanya Iya, ya? Mas. Ya, Budidaya. kalau yang di toples ini itu dia cara budidayanya, Bang. Oh, ini masih cara budidayanya? Iya. Oke. Dia cara budidayanya tanah dulu, baru air, baru dimasukkan azolanya. Boleh bebas medianya, mau media apapun. Sedangkan untuk ekstraknya itu, kami lakukannya itu dia di blender. Dimasukkan dulu air, baru gula sama M4 dan baru dimasukkan azolanya. Oke. Kemudian setelah udah halus disaring, Bang. Dan kemudian cairannya itu yang difermentasi di dalam botolnya. Oke, baik. Nah, ini kan memang hidupnya di air ya. Nah, proses perkembangbiakannya juga di air. Nah, ini manfaat tanahnya ini untuk apa ini? Untuk sebagai medianya itu, Bang. Manfaat. Iya, maksudnya kan dia hidupnya di air. Jadi kalau sebenarnya kan kalau tanpa tanah kan bisa begitu Iya, ya. bisa. Ini kenapa harus menggunakan tanah gitu? Fungsinya tanah ini salah satunya itu penambah nutrisi dari pertumbuhan azolla ini sendiri, Bang. Oke, berarti nutrisi yang ada di tanah itu bisa diserap oleh Azolla, tanaman ganggang azolanya. azolanya ya. Oke, nah ini kan berarti hidupnya di air tawar ya azolla itu ya. Oke, nah apakah semua danau ataupun sungai itu dapat ditumbuhin tanaman ganggang azolla ini? Ya silakan, mungkin dari Aliza. Menurut saya kayaknya tidak lah, Bang, itu. Tidak Oke. semuanya. Tidak semua. Oke, Iya. berarti ada kriteria-kriteria tertentu sungai ataupun danau yang bisa ditumbuhin ganggang azolla ini. Itu apa indikatornya? Agar sungai ataupun danau tersebut dapat ditumbuhi azolla. Karena kan salah satunya ini kan kalau misalnya di danau itu kan ada ikan gitu kan. Contohnya misalnya tumbuh ya bisa untuk makanan alami dari ikan itu sendiri gitu. Oke. Karena ada ikannya, berarti dia nggak boleh ada ikannya di dalam perairan yang ditumbuhin oleh azolla. Seperti apa? Atau mungkin dari Chris mau menambahin? Mungkin dia seringannya itu menurut saya itu dia di air kolam gitu. Karena fungsi dari azolla ini sendiri itu sebagai nutrisi juga buat tanaman azolla itu dan juga buat nutrisi bagi ikan itu sendiri, Bang. Oh, berarti boleh ada ikannya begitu Iya, boleh, ya? ya. Karena itu juga menjadi nutrisi Bagi hewan yang di bawahnya begitu ya, seperti ikan dan lain sebagainya. Nah, ini kita penasaran banget loh, kenapa azolla dipilih sebagai bahan alternatif ya, pupuk dan juga pakan ternak. Sebenarnya kandungan yang terdapat dalam ganggang azolla ini apa saja sih? Kandungannya itu ada kayak nutrisinya yang tinggi, udah gitu. Kalau ini kan dia bahan organik alami ramah lingkungan, Bang. Nah itu dia bisa kayak kita mengurangi pupuk kimia, penggunaan pupuk kimia tadi gitu. Mungkin apa kandungan? Oke, silakan mungkin dari Chris. Jadi kandungan nutrisi yang dalam azolla ini, yang dimana azolla ini kan fungsinya yaitu untuk memfiksasi nitrogen ataupun mengikat nitrogen yang ada bebas di udara, yang dimana nitrogen ini kan sangat berperan penting terhadap pertumbuhan tanaman sebagai pupuk gitu, dan juga dapat menyediakan kebutuhan fosfor yang dibutuhkan oleh tanaman gitu, Bang. Oke. Nah, jadi karena dia mampu memfiksasi nitrogen dan mengikat fosfor tadi ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik begitu ya. Nah, kalau untuk pakan ternaknya sendiri dari kandungan mana? Kalau untuk pakan ternak itu dia sama juga, karena ganggang azolla ini memiliki nutrisi yang tinggi juga, yang dimana dia dapat diaplikasikan pada makanannya seperti ekstraknya tadi, yang dia dicampurkan langsung pada makanannya, contohnya itu dedak, ataupun bisa langsung tanaman ganggangnya ini secara kering ataupun segar dapat dimakan langsung oleh ternak gitu. Oke, nah ini pemirsa penasaran juga nih terkait dengan nutrisi. Sebenarnya kandungan nutrisi apa saja sehingga ganggang azolla ini layak untuk diberikan pakan untuk ternak gitu. Silakan, mungkin dari Chris. Tadi kan Atau dari Azir. ya, Aliza. Aliza silakan. Dia kandungannya kan ada nitrogen, jadi kayak bisa
gizi dari untuk makanan pakan ternaknya lebih tinggi gitu bang. Oke, nitrogen. Iya. Oke, nah mungkin dari segi proteinnya dan Iya, zat gizi yang proteinnya. lainnya itu seperti apa? Kayak apa tadi? Ya mungkin dari Chris mau menambahin silakan. Mungkin hanya gizinya aja yang tinggi dan juga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari ternak yang mengonsumsi Oke. azolla ini. Baik. Nah, saya penasaran nih terkait dengan ekstrak sendiri. Nah, ini kalian buat sendiri berarti ya? Oke. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan ekstrak dari ganggang azolla? Kurang lebih 3 hari 4 hari gitu bang. 3 hari sampai dengan 4 hari. Nah, mungkin boleh dibantu diceritakan bagaimana proses mulanya, pembuatan ekstrak dari ganggang azolla. Silakan. Karena tadi kan ini dia budidaya ini udah kita apai pakai tanah lalu air dicampur dengan M4 dan gula, karena takaran itu kan 1:1. Dia takaran itu kalau M4-nya itu dia 50 mili. Kalau untuk karena ganggang azollanya kita pakai 1 kilo, berarti gulanya yang kita pakai itu 1 kilo juga bang gitu. Nah itu karena didiamkan aja sampai berapa hari, ini tanpa kita apai pun dia bisa, kalau di kolam ini bisa tumbuh makin banyak sendirinya. Cuman kalau mau kita buat ekstrak, kita ambil azollanya yang sudah kita budidayakan, lalu kita blender, kita tambah lagi M4 sama gula tadi, baru kita saring bang. Oke, disaring. Iya. Terus? Berarti air dari ini budidaya ini disaring? Atau gimana? Enggak, Ganggangnya itu yang diapain? sudah di blender tadi. Berarti kita ambil ganggang, Ganggangnya saja. Oke, kita blender. Iya, Oke. Setelah di blender, kemudian diapain? Disaring, langsung bisa Disaring. digunakan. Oh, langsung bisa digunakan. untuk Berarti sampai tumbuhan. sebegitu mudahnya ya? Iya. Oke, nah ini bisa bertahan sampai berapa lama? Kurang lebih sebulanan gitu lah bang. Sebulanan masih bisa tahan gitu ya. Oke, nah dari judul kita ini adalah bisa digunakan untuk pakan ternak dan juga pupuk, ya kan, alternatif. Nah, untuk pupuknya sendiri itu bagaimana kita cara mengaplikasikannya? Kalau pupuk sendiri kita bisa yang dari budidaya ini bang, bisa langsung kita taruh di tanaman yang akan kita apai. Contohnya itu seperti padi, kacang Tanaman padi gitu di sawah gitu ya? Tanaman padi, kacang panjang sama selada merah. Nah, kalau untuk dosisnya itu bang, kalau misalkan di kacang panjang sendiri 1,5 kilo azolla untuk takaran per plot kacang panjang tadi 1 meter persegi. Kalau untuk di padi itu dia sekitar 240 mililiter kalau nggak salah. 240 mililiter Iya, untuk satu per plotnya. per plotnya maksudnya? Per plot padi. Oh, yang padinya kotak, iya, begitu. ha-ha. Itu berapa meter persegi? Satu Kali berapa? Ya, Berapa kali berapa gitu? kali 1 meter persegi juga, iya. 1 meter persegi. Oke. Nah, ini gimana cara penggunaannya? Apakah mesti dicampur dengan air atau langsung secara murni ekstrak ini aja langsung disiram gitu? Langsung bisa bang. Langsung bisa Iya, ya. Berarti kalau misalkan padinya tadi berhektar-hektar harus banyak dong menggunakan harus banyak. ekstrak dari ganggang azolla tersebut begitu ya. Nah, selain daripada tanaman-tanaman tersebut, tanaman-tanaman yang lain yang disarankan itu tanaman apa aja? Dapat Dari juga Chris, seperti tanaman hortikultura bang, Hortikultura. tanaman pakan yang memiliki umur panen yang terhitung cepat. Terhitung cepat. Iya. Itu terhitung cepat berapa bulan kira-kira? Sekitar kurang lebih 3 bulanan lah bang. Berarti jagung masih bisa? Masih bisa. Masih bisa, oke. Karena Kemudian? kan azolla ini juga termasuk ke dalam pupuk organik yang baik untuk semua jenis tanaman bang. Oke. Iya. Nah, untuk tanaman buah itu apakah bisa juga kayak semangka begitu? Oh Tidak. bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Gitu, Oke. Bang. Yang bisa apa dan dan kalau nggak bisa dia karena apa begitu? Kenapa ya? Kalau yang saya tahu itu, kalau yang nggak bisa itu macam tumbuhan mangga gitu bang. Oke, karena dia memang waktu Tumbuh. tumbuhnya lama Iya. begitu ya kan. Nah, oke, apakah harus indikatornya
tanaman yang berakar serabut begitu atau gimana yang bisa menggunakan ekstrak dari ganggang azolla ini? Indikator-indikator tanamannya begitu. Kalau indikator tanamannya sih nggak ada sih Bang. Soalnya ini kan pupuk organik, jadi dia lama itu diserap oleh tanaman. Jadi dia itu bukan sebagai indikator utama untuk dapat mempercepat pertumbuhannya. Jadi dia hanya tambahan berarti ya. Oke, nah itu tadi dari segi pupuknya sendiri, ya kan. Nah, kemudian kalau untuk proses pemberiannya, ini bisa diberikan berapa minggu sekali begitu. Nah, tadi kan contohnya itu adalah tanaman kacang begitu ya dan tanaman padi. Nah, proses pemberian ekstrak ganggangnya ini dia itu seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali atau selama sampai dengan panen, ya kan? Itu berapa kali diberikan ekstrak ganggang azolla ini? Kalau dari jurnal yang saya baca itu Bang, dia nggak menentu gitu. Jadi misalkan kita mau kasih sebulan sekali, kita lihat juga dari kondisi tanamannya. Jika dia kayak membutuhkan karena dia kandungannya tadi nitrogen, biar ramah lingkungan bisa kita gunakan pupuk azolla langsung kita berikan gitu. Kalau misalnya dia agak kekurangan nitrogen gitu tumbuhannya. Begitu ya. Oke, nah pemirsa masih banyak informasi yang akan kita bagikan lagi dari kedua narasumber ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Ayo Bertani. Bisa, yo ayo bertani. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kita di Ayo Bertani dan tentunya juga bersama dengan kedua narasumber kita ada Aliza Anggraini dan Christopher Siahaan, masih pada tema yang sama yakni mengenal ganggang azolla sebagai alternatif pupuk dan pakan ternak. Nah, tadi kita sudah mengetahui banyak ya terkait dengan tanaman-tanaman apa saja yang bisa dibuat atau diberikan oleh ekstrak dari ganggang azolla tersebut. Nah, saya penasaran nih. Tadi kan pada saat pembuatan ekstrak ganggang azolla ini ada ditambahkan M4 ya. Nah, itu manfaatnya apa ya penambahan M4 ini tersebut? Mungkin dari Chris silakan. Baik, untuk M4 itu sendiri kan merupakan fermentasi dari mikroorganisme. Jadi fungsi dari M4 ini untuk untuk mendukung dalam proses penghancuran senyawa-senyawa kompleks yang terdapat pada ganggang azolla ini menjadi senyawa-senyawa yang lebih tersedia pada tanaman, lebih sederhana gitu, dapat langsung dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Ya, jadi kalau pemirsa di rumah ini kan tidak mengetahui sejauh apa M4 tersebut begitu. Nah, ini di mana bisa didapatkan begitu nah? M4 ini atau kalau misalkan tanpa M4 pun juga udah bisa diberikan kepada tanaman begitu. M4 ini sendiri sudah banyak dikomersialkan. Tapi kalau untuk selain M4 boleh atau tidaknya itu disarankan menggunakan M4 karena kembali lagi tadi M4 ini kan memiliki mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini sangat berperan penting terhadap proses fermentasinya itu sendiri. Oke, nah di mana masyarakat bisa menemukan ataupun mendapatkan M4 ini sebagai campuran untuk membuat ekstrak dari ganggang azolla? Baik, kalau untuk mendapatkannya itu sudah banyak diperjualbelikan dan juga membuatnya sederhana itu pun sudah banyak dilakukan oleh para pakar ataupun mungkin nama lain dari M4 ini apa begitu dan di mana kita bisa mendapatkan, apakah di toko pestisida, di toko pupuk atau di mana masyarakat sehingga masyarakat tahu oh kalau kita membuat ekstrak ganggang azolla ini harus ditambahkan dengan M4 begitu. Nah, nama lainnya yang beredar dari masyarakat apa ini M4 ini? Ya mungkin dari Aliza, silakan Aliza. Apa ya? Kayak
Apakah kita membilangkan M4 aja nanti penjual Iya. sudah tahu? Iya bang, karena Oke, dia di mana udah kita bisa membeli tersebut? di toko-toko pupuk jualan pestisida gitu Oke. memang sudah pasti ada. Sudah ada Kayak ya, bilang berarti kita atau tinggal sebut M4, M4 ya. mereka pasti sudah tahu. Oke, karena tadi kan Chris menyatakan bahwasannya alangkah lebih bagusnya jika ekstrak ini ditambahkan M4 begitu ya, sehingga masyarakat nanti bisa mencari M4 tersebut sebagai bentuk kesempurnaan dari fermentasi ganggang azolla tersebut. Oke, dari fermentasi ini kita sudah banyak tahu begitu ya, baik dari cara membuat dan juga menyalurkan ataupun memberikan kepada tanaman. Nah, untuk yang pakan ternak sendiri, apakah semua hewan ternak bisa mengonsumsi ekstrak dari ganggang azolla ini? Seperti yang kami ketahui juga, hewan itu yang bisa mengonsumsi azolla ini bang, dia dari unggas kayak Unggas, oke. ayam, lalu bebek, Bebek. terus bisa juga untuk sapi, Sapi juga iya, bisa, oke. ikan, Ikan. kambing gitu. Kambing juga bisa ya. Bagaimana proses pemberiannya? Pemberiannya bisa langsung, kalau dari yang kita sudah budidayakan ini bisa langsung kita sediakan dalam keadaan segar atau kering, langsung kasihkan saja ke hewan yang tadi itu bisa dimakan. Lalu kalau misalnya mau difermentasi lagi bang, bisa bang, yang pakai yang ini kita campurkan ke makanannya tuh kayak ke dedek gitu. Oke. Jadi tinggal dicampur, diaduk, bisa langsung dimakan sama hewannya. Oke, nah berarti kalau misalkan dia yang dalam kondisi segar itu bisa menjadi sebagai pakan utama atau cuma pendamping doang? Kalau seger bisa jadi pakan utama juga, tapi alangkah baiknya itu difermentasi. Karena Yang fermentasi ini? iya. Oke, Karena- berarti kan kalau difermentasi harus dicampur dengan pakan utama. Iya, kan begitu ya? Iya, karena ada di blender tadi tuh lah dia. Berarti ganggang azolla ini tidak bisa dijadikan sebagai pakan utama ya? Karena dia kan harus dicampur dengan pakan sesungguhnya dari hewan ternak tersebut ya. Misalkan kalau sapi dan kambing, berarti dari ekstrak tersebut dicampurkan dengan rumput begitu ya. Nah, ataupun kalau misalkan dia dari ganggang segarnya itu bisa dicacah, kemudian dicampurkan dengan rumput yang mereka makan begitu ya. Berarti di sini dia berperan sebagai makanan tambahan begitu ya, atau pendamping begitu. Nah, untuk hewan-hewan yang mungkin penghasil telur dan juga penghasil susu begitu. Nah, apa pengaruh yang signifikan jika makanan hewan tersebut ditambahkan ekstrak ataupun ganggang segarnya? Kalau misalkan dia ditambahkan ke hewan yang bertelur tadi seperti ayam, itu dia telurnya itu akan gizinya tuh otomatis kayak makin lebih tinggi gitu bang gizinya. Oke. Makin cepat dia bertelur tadi itu ayamnya. Oh, berarti dapat mempercepat unggas tersebut dalam proses peneluran begitu ya? Oke. Karena dari nutrisinya yang tinggi itu. Berarti yang tadinya 1 hari mungkin 1 ini bisa 2 atau gimana? Mempercepatnya di sini mempercepat seperti apa? Mungkin bukan lebih ke mempercepat, tapi dapat menambah nutrisi dari pakan itu, dari ternak itu sendiri, yang dimana dapat meningkatkan hasil yang dapat kita peroleh dari ternak itu sendiri, sehingga lebih menguntungkan kepada para peternak lainnya gitu, Bang. Oke, nah itu rutinitasnya seberapa sering harus diberikan? 1 hari itu misalkan ditambahkan dengan, mungkin kalau misalkan unggas ya kayak ayam gitu ya, kan itu pakanannya bisa kayak biji-bijian, bisa kayak nasi, beras begitu ya, nasi sisa begitu ya, karena atau jagung dan sebagainya. Itu ditambahkan gitu. Iya, bisa Oke. langsung aja gitu. Berarti yang tadinya kering ini jadi lebih berair begitu ya, karena itu setiap kapan? Apakah pagi saja atau sore saja atau setiap dalam proses pemberian itu langsung dicampurkan begitu? Bisa di setiap proses pemberian makan hewan tadi itu bisa langsung kita campurkan gitu bang. Oke. Kalau mau pagi saja, sore saja pun bisa gitu, tergantung kitanya aja. Ada nggak batas normal begitu yang bisa diberikan untuk hewan ternak tersebut? Misalkan kayak kalau misalkan setiap hari nih kita berikan, kan ini memengaruhi stok daripada ekstrak itu sendiri kan harus dibuat nih. Nah,
juga kalau misalkan terlalu sedikit juga nanti takutnya nggak maksimal. Nah, batas normalnya yang sewajarnya itu bisa diberikan satu hari itu berapa kali begitu? Mungkin 2 kali ya biasa. Sekali seminggu. Berapa? Sekali seminggu. Sekali seminggu. Oke. Silakan. Apakah setiap hari atau seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau sebulan berapa kali begitu? Mungkin untuk menghemat penggunaan fermentasinya itu dapat dilakukan seminggu sekali. Dan kalau untuk pengkonsumsian azolla sendiri dalam bentuk segar ataupun keringnya, bagi pakan ternak itu dapat dilakukan setiap hari mungkin, karena kan tanpa perlu melakukan fermentasi yang cukup lumayan membutuhkan banyak bahan lain gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita misalkan ingin membudidayakan ganggang azolla ini, karena kita lihat tanaman kita banyak begitu ya, karena hewan ternak kita juga banyak. Nah, apakah perlu lahan khusus atau cukup dengan metode-metode dengan menggunakan tempat seperti ini saja sudah bisa begitu? Nah, Lebih baiknya itu dia di kolam gitu, Bang. di kolam berarti kita harus Ya, buat ada, kolam ikan kolam sendiri terpal gitu gitu, ya sendiri. kan. Nah, untuk bisa membudidayakan Budidayakan tersebut. azollanya ini. Oke. Nah, ini biasa perkembangannya itu berapa hari sekali bisa langsung dipanen? Dia itu berkembang, dia azollanya ini secara vegetatif, Bang. Iya. Mulai dari 3 sampai 5 hari gitu. Itu udah langsung sekitarannya. bisa Iya. dipanen. Langsung bisa. Artinya kan kita bisa ambil Ambil langsung. begitu. azollanya. Nah, itu berapa persen dari tubuh ganggang azolla itu bisa kita ambil? Karena kan pastinya dia kan akan berkembang lagi. Nah, kan tidak mungkin secara keseluruhan. Secukup kita aja gitu, kayak kita mau ngambil seberapa, karena kayak azolla ini kita letakkan di kolam itu saja pun kelebihan Dia akan itu dia tumbuh. bisa tumbuh makin menyebar gitu. Oke. Iya. Jadi secukupnya kita untuk kita apai fermentasinya. Oke, Nggak nah, ada. apakah kalau misalkan kita budidaya azolla ini bisa terserang hama juga? Artinya proses hidup daripada ganggang azolla ini dapat dipengaruhi oleh hama dan sebagainya, sehingga kan kita khawatir nih kalau kita nanti buat ekstraknya dan sebagainya, kalau dia terpapar dengan zat lain begitu ataupun penyakit yang lain kan akan mempengaruhi dengan tanaman dan juga ternak kita begitu. Nah, apakah itu bisa terserang hama begitu? Mungkin kalau terserang hama tidak ya, tetapi mungkin dia lebih dipengaruhi oleh ekosistem sekitar seperti air, yang dimana air yang tercemar itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dari azolla ini sendiri gitu, Bang. Oke, nah apa indikator bahwasannya air yang ditumbuhin azolla ini tercemar begitu, sehingga masyarakat bisa paham, oh ini azollanya lebih bagus tidak digunakan untuk ekstrak azolla begitu. Nah, oh ini yang bisa digunakan, itu ada nggak seperti itu dari tanda dan ciri fisik dari ganggang azolla itu sendiri? Kalau untuk baiknya ini dia sebaiknya tidak perairan yang tidak berada dekat dengan industri, pabrik industri, dan alangkah baiknya itu dia yang dibudidayakan pada daerah kolam ataupun wadah yang udah khusus gitu untuk budidaya azolla ini sendiri. Oke, nah berarti di kolam tersebut ya. Nah, kalau misalkan nih di daerah perkotaan itu kan tidak memiliki lahan yang cukup luas begitu ya, tidak memiliki halaman yang begitu luas. Nah, alternatif apa yang bisa diberikan untuk mengembangbiakan azolla tersebut? Alternatif lainnya itu kita bisa pakai ember, Bang. Karena kalau misalnya pakai ember gede pun bisa juga kita buat budidaya azollanya itu. Oke, jadi menggunakan Ember gede. Oke, nah selain daripada ember, apa lagi yang bisa? Kayak apa ya, wadah-wadah. Kalau kita di kota mungkin kita nggak sebanyak menggunakan orang petani yang di kampung gitu ya, Bang. Benar. Mungkin kalau kita pakai kayak toples yang kecil yang sebutuhnya kita aja mungkin bisa gitu, Bang. Ada nggak tips and trick agar azolla yang kita kembang biakan ini cepat tumbuh begitu? Di media, tentunya di media tanamnya dong, begitu ya. Dengan itu. Ya silakan, Chris.
Mungkin Tambahan salah satunya yaitu dengan penambahan pupuk ataupun fermentasi dari EM4 tadi, yang dimana itu kan terdapat mikroorganisme yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini sendiri, tanaman azolla ini. Oke. Ya, jadi kita kan mau budidayakan ganggang ini. Nah, itu kita kasih M4 juga biar ganggangnya lebih cepat tumbuh. Iya. Begitu. Oh, gitu. Kita boleh tahu nggak sih harga yang beredar di pasaran M4 itu sendiri berapa? Karena takutnya kalau jauh lebih mahal, kan ini menjadi hitung-hitungan masyarakat di rumah begitu. Nah, karena proses dari pembudidayaannya sudah menggunakan M4, kemudian untuk ekstraknya juga menggunakan M4 begitu. Nah, ini di kisaran berapa sih harganya, dan kita kalau beli itu satuan atau kiloan atau seperti apa? Dia per botol bang. Oh, Ukuran per botol. botolnya, Bentuknya cair berarti? iya cair. Sekitaran kurang lebih ya bang, karena saya juga dapat dari kampus, nggak ada keluar biaya. Kurang lebih itu 30 ribuan gitu harganya sekitaran. 30 ribuan. Iya. Itu berapa, seberapa besar begitu botolnya? Sebotol ini berapa ya? 600 mili atau berapa nih? 700. Kalau 600 mili kan itu Botol seperti aqua. botol air mineral ya? Agak tinggi dikit sih, segininya enggak. Oh begitu. Nah, dan dalam bentuk cair. Iya, dalam bentuk cair. Nah, untuk membuat ekstrak tersebut kan memasukkan M4 tersebut, itu sampai berapa yang diberikan pencampurannya? Berapa banding berapa? Oke. Karena kita dari awal kita pakai 1:1, karena azolanya tadi tuh 1 kilo, maka kita pakai M4-nya tuh 50 mili takarannya. Oh, 50 mili. 50 mili. Oke, nah jadi untuk 1 1 kilo kilogram azolla. Ya, itu menggunakan 50 mili M4 tersebut. Oke, nah jadi kalau untuk perkembangbiakannya ini menggunakan M4-nya itu sampai berapa? Perkembangbiakan ya. Kan tadi kan biar lebih cepat tumbuh, kita berikan M4 begitu ya, agar pertumbuhannya lebih cepat dan lebih berkembang begitu, dan kita juga bisa membuat atau memanennya menjadikan ekstrak dari ganggang azolla kan gitu. Nah, itu berapa pemberiannya? Tergantung kita juga bang. Kalau tadi kita mau buat setakaran kita gitu, kita tetap gunakan 50 mili tadi. Oh, tetap 50 Iya, walaupun itu 50. tidak ekstraknya gitu ya. Iya. Itu Sesuai bagian tak. daripada perkembangbiakan tetap juga Iya. 50 mili. Oke, nah itu kalau misalkan dia tumbuh kan kita nggak bisa timbang. Nah itu jadi indikatornya apa? Kan nggak mungkin nih, kita kan mau memperkembangbiakan, ya kan? Nah kemudian kita timbang dulu nih yang masih di air begitu. Nah ada nggak sih hitungan kayak luas berapa kali berapa kayak gitu? Nah sehingga kita memasukkan M4-nya itu agar dia memang lebih cepat berkembang begitu. Silakan mungkin dari Chris. Mungkin itu dia dapat dijadikan indikatornya itu luas media yang kita gunakan. Luas medianya itu berapa kali berapa gitu, atau diameter berapa, sehingga kita tahu oh ini kadarnya seperti ini. Karena kalau berlebihan juga dalam proses pemberiannya kan sayang begitu ya, mubazir gitu. Karena kan kita juga M4 ini kan beli begitu. Nah, Sama kayak tadi yang dibilang Aliza, kayak contohnya di padi itu dia 240 ya, Iya, 240 mili 240. ekstrak ataupun M4-nya sendiri untuk 1 meter, 1 meter kuadrat persegi. oke. Nah, baik. Nah, kita udah tahu nih ya dari segi proses pembuatan ekstraknya sendiri dan perkembangbiakannya. Jadi tetap menggunakan M4 sebagai bahan tambahan. Nah, nih saya mau beralih lagi nih ke hewan ternak tadi. Nah, mungkin ada yang di sini pemirsa di rumah yang mungkin beternak kambing ya kan, yang susunya itu memang dikomersilkan, diperjualbelikan. Nah, apakah dengan penambahan ekstrak ganggang azolla ini mampu untuk menambah kualitas ya, baik dari segi kuantitas dan juga kualitas dari susu kambing tersebut? Kalau mungkin untuk dari kualitas dan kuantitas dari susunya, mungkin sebelumnya itu dia dari ternaknya itu dulu sendiri bang. Karena ekstrak dari azolla ini dapat membantu dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ternak itu sendiri bang. Oke.
Jadi tergantung sama pertumbuhan ternaknya gitu ya. Nah kalau untuk yang ini kambing tadi, nah itu gimana? Prosesnya sama dicampurkan juga dengan pakan utamanya begitu. Nah itu berapa kali dalam sehari? Bisa 2 kali atau 1 kali gitu bang, demi menghemat fermentasi yang sudah kita buat gitu. Oke, jadi tergantung pemberiannya lagi ya. Tapi kalau satu hari itu bisa diberikan bisa 2 kali, atau 2 ya. kali ya. Oke pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi ya untuk membahas seputar tentang ganggang azolla yang dapat dijadikan sebagai alternatif pupuk dan pakan ternak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ayo Bertani. Semua bisa, yo ayo bertani. Oke pemirsa, masih bersama dengan kita di Ayo Bertani. Ya banyak banget informasi yang akan kita bagikan dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Masih bersama dengan Aliza Anggraini dan juga Christopher Siahaan. Nah, kalian kalau dari alma maternya kita tahu ya. Ini dari kampus mana? Dari kampus Universitas Sumatera Utara. Ini fakultas apa? Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Agroteknologi. Nah, di kampus buat ekstrak ini juga? Enggak sih bang. Enggak. Berarti ini hanya penelitian saja begitu ya, yang kemudian bisa di-share kepada masyarakat bahwa ini dapat membantu masyarakat tentunya dalam mengurus tanaman yang dijadikan bisa pupuk dan juga untuk hewan ternak sebagai pakan begitu ya. Nah, ini kalau misalkan diperjualbelikan ada nggak ekstrak dari ganggang azolla ini? Ada. Ada ya? Iya, ada. Karena kan mungkin ya masyarakat yang di kota pengen udah simple aja, nggak usah membudidayakan begitu ya. Karena kita kalau misalkan ada yang sudah jadi tinggal beli saja begitu ya. Ini di Medan ada diperjualbelikan? Ada bang. Ada. Nah itu biasanya masyarakat bisa mencari kemana? Daerah Online kayak shop. apa? Mungkin Di di online online shop shop gitu. Di juga. online Iya, shop ada ya, daerah di Deli marketplace Serdang. ya. Nah itu kita sebutannya apa? Ekstra ganggang Azolla. azolla begitu ya. Nah itu biasanya kisaran berapa sih? Oh my god. Nah. Kalau harga berapa ya? Kita beli ininya. Kalau untuk harga mungkin kurang tahu karena Selama ini nggak pernah beli gitu Iya, ya. bisa Selama ini cuma buat, buat karena gitu ada ya. bahan Coba untuk ini. Tapi rata-rata belum pernah lihat juga ya. Belum. Oke. Nah, jadi pemirsa yang penasaran manfaat dari ekstrak ganggang azolla ini, pemirsa bisa search nanti di marketplace, di online shop ya. Nanti bisa langsung kelihatan itu ekstrak dari ganggang azollanya sendiri. Nah, kita mau nanya lagi nih ya, ini kan memang sangat membantu ya untuk masyarakat yang memiliki tanaman yang dijadikan sebagai pupuknya begitu. Nah, kemudian begitu juga dengan masyarakat yang memiliki hewan ternak ya. Tentu harapannya kalau dia dijadikan pupuk, produktivitas tanaman tersebut semakin meningkat, ya kan? Begitu juga dengan yang di hewan ternak. Diharapkan ya hewan ternaknya dapat tumbuh sehat gitu kan, dan juga menghasilkan kualitas yang lebih dibandingkan dengan yang tidak mengonsumsi ekstrak ganggang azolla tersebut. Nah, kita mau nanya nih, apakah untuk tanaman sendiri perlu dibantu dengan pupuk yang lain begitu dalam proses pemberian ganggang azolla ini, ekstraknya? Oke. Perlu bang, karena dari yang kita ketahui itu kalau azolla ini dia cuma mengandung fosfor sama nitrogen doang. Oke. Nah, otomatis kan kalau tanaman yang lain itu tidak hanya membutuhkan dari nitrogen dan fosfor. Otomatis kalau misalnya kita lihat juga tanamannya itu membutuhkan pupuk apa, maka kita akan beri tambahan pupuk itu tersebut. Oke. Yang lain. Berarti harus dikombin dengan pupuk Iya, kimia pupuk juga. Nah, itu proses pemberiannya seperti apa? Apakah berbarengan atau menunggu 2 hari atau 3 hari ke depan gitu? Mungkin dari Chris? Mungkin kan pupuk azolla ini itu bisa dikombin dengan pupuk kimia, yang dimana itu pupuk kimia ini kan bisa ditabur secara langsung pada tanaman. Itu dia mungkin bisa diselang 2-3 hari, yang dimana pupuk azolla ini sebagai
bukan hanya untuk pupuk organik saja, tetapi dia dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia juga, Bang. Oke. Nah, tapi kan tetap harus di-combine ya. Nah, itu presentasinya gimana? Banyakan mana? Ekstrak azolanya atau pupuk kimianya? Karena pupuk ekstrak azolla ini kan termasuk ke dalam pupuk organik yang Ramah lingkungan. sulit untuk ataupun susah gitu untuk diserap oleh tanaman. Jadi dia mungkin lebih mendominan terhadap pupuk kimia, Bang. Tapi fungsi pupuk organik ini untuk gimana ya? Menyeimbangkan begitu ya. Nah, ini mana duluan nanti pemberiannya? Apakah azolanya dulu baru ke pupuk kimianya atau pupuk kimia dulu selang 3 hari baru azolanya? Mungkin pupuk kimianya dulu karena biar lebih cepat bereaksi pada tanamannya, Bang. Oke, baru setelah itu diberikan ekstrak daripada azolanya. Nah, untuk tanaman hias ya, ini kan masyarakat juga punya tanaman hias ya. Mungkin dari segi tanaman yang daunnya bagus-bagus begitu ya, atau yang berduri ya kan, seperti kaktus gitu. Nah, apakah bisa ekstrak azolla ini diberikan untuk tanaman-tanaman hias seperti itu? Kalau Silakan. tanaman hias kayak ini lah Bang, nggak terlalu banyak juga menggunakan pupuk azolla ini. Maka itu kayak kita itu lebih kayak mana ya, lebih bagus itu menggunakan pupuknya ini untuk tanaman yang hortikultura tadi. Oh gitu. begitu ya. Jadi walaupun di rumah ada tanaman hias tidak disarankan tidak begitu disarankan. ya. Karena memang efeknya itu akan lebih ngaruh ke tanaman hortikultura gitu ya. Oke, nah kalau untuk ini dari segi pantangan ya kan, kalau sudah diberikan pupuk azolla, apa yang tidak boleh dilakukan begitu? Tidak ada sih Bang. Tidak ada begitu, ya? Karena- Tidak ada pantangan karena tidak hal-hal ada. yang lain ya. Karena dia kan pengaruhnya ini juga bagus gitu, nutrisinya oke. yang tinggi dari azolla. Baik, nah kalau untuk hewan ternak sendiri, Pantangannya pun juga tidak ada karena ya dia kan membantu untuk meningkatkan dari nutrisi pakan ternak tersebut. oke. Nah menurut teman-teman nih, bagaimana peluang bisnis ya kan? Karena kan ini bisa dikomersilkan ya. Bagaimana peluang ke depan ya kan untuk pembuatan dan juga penyebaran daripada ekstrak ganggang azolla ini? Mungkin ganggang azolla ini juga belum banyak diketahui oleh masyarakat luas ataupun para petani. Jadi untuk komersialnya itu masih jarang diketahui oleh masyarakat gitu, Bang. Oke, nah kemudian kira-kira dari segi peluang bisnisnya apakah ini menjanjikan atau seperti apa? Mungkin dari Aliza? Kalau ini Bang, yang kita ketahui itu kan azolla ini dia lebih banyak dibudidayakan oleh peternak gitu. Nah kalau untuk tumbuhan sendiri dia masih kurang para petani ini Bang. Jadi untuk kedepannya kemungkinan karena pupuk azolla ini bagus dengan nutrisinya yang tinggi, kadarnya bisa mengurangi pupuk kimia, dia pupuk organik yang ramah lingkungan, makin melejit setelah tahu mungkin kalau para petani ini atas azolla ini Bang. Oke, nah ini biasanya untuk menjaga agar ekstrak dari ganggang azolla ini tetap berkualitas, ini biasanya disimpan di mana begitu, nah dan suhu berapa gitu agar kualitas kandungannya itu tetap terjaga begitu. Mungkin dia dapat disimpan pada wadah yang tertutup dan pada suhu ruang mungkin gitu, Bang. Pada suhu ruang, tempat tertutup begitu ya, dan bisa bertahan sampai kayak tadi yang Aliza bilang seminggu ya. Nah ini jika ada hal-hal yang mungkin tidak sengaja, misalkan ditaruh di kamar mandi begitu, nah kemudian menetesi air yang ada di bak, apakah itu air itu bisa kita gunakan atau tidak begitu? Nah
Tidak bisa lah bang. Tidak bisa karena kan, lagi, iya, ya? karena dia kan sudah jorok. Kayak ya kita nggak tahu karena jurusan kita juga ke pertanian bukan ke dokter kulit, nggak tahu entah iritasi. Tapi selama ini dalam proses pembuatan ganggang kan kita langsung menggunakan kan. Nah, apakah ada iritasi di situ? Tidak ada, aman. Tidak ada ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dapat mencemari bak mandi misalkan begitu ya. Nah, itu sudah tidak disarankan lagi untuk digunakan. Berarti harus dikuras semuanya gitu. Nah, siapa tahu kan itu juga dapat ini membantu meregenerasi kulit ya kan untuk antiseptik di kulit kan begitu, kita nggak tahu ya. Oke, nah kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara ya kan. Nah, mungkin ada tips and trick dari teman-teman semua ya kan terkait dengan pemanfaatan dari ganggang azole ini sebagai alternatif pupuk dan pakan ternak. Ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan. Kalau dari saya untuk azole ini lebih baiknya apalah kita gunakan untuk ke tanaman juga budidayanya, karena kan bisa mengurangi dari pupuk kimia tadi gitu. Oke, nah dari Chris mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin untuk ganggang azole ini sendiri sebaiknya lebih diperluas tentang kegunaannya dan juga lebih dikembangkan baik dalam hal ilmu dan juga teknologi bagi para petani dan masyarakat lainnya. Oke, nah tentunya kita juga ingin mengetahui goals ke depan daripada Aliza dan juga dari Chris. Ke depan mau ngapain lagi nih terkait dengan ganggang dan juga mungkin apa yang mau dibuat lagi gitu. Kalau goals kedepannya, karena kita sudah tahu nih pembuatan azola bisa kita buat dan kita perjualbelikan. Oke, dapat diperjualbelikan. Nah, kalau dari Chris? Mungkin lebih mensosialisasikannya kepada para masyarakat luar tentang fungsi dan manfaat yang sangat besar dari azola ini sendiri. Oke, baik. Nah, terima kasih buat Chris dan juga Aliza yang sudah memberikan banyak informasi seputar tentang pemanfaatan ganggang azola sebagai alternatif pupuk dan pakan ternak. Mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di kampus, dosen dan sebagainya. Silakan. Ya, mau sapa-sapa teman-teman, dosen dan guru-guru dan sebagainya. Halo teman-teman USU dari Prodi Agroteknologi, tepatnya dari Stambuk 23. Gitu aja. Oke, nah kalau dari ini Chris mau sapa siapa? Mungkin keluarga yang ada di rumah dan sebagainya. Halo buat mama yang sedang bekerja di Riau, semoga sehat selalu. Oke, nah itu ya. Oh, berarti kamu aslinya Riau? Iya. Oke, berarti di sini tinggal? Bersama dengan keluarga. Bersama dengan keluarga. Kalau kamu tinggal di mana? Asli Medan bang. Asli Medan. Medan di mananya? Di Gaperta Ujung, Medan Helvetia. Oke, nah pasti di keluarga pada nonton nih ya. Nah ini sebenarnya saya masih banyak lagi loh yang mau ditanyakan. Ini nggak apa-apa, kita masih punya banyak waktu ya. Nah terkait dengan pemanfaatan daripada ganggang azola ini sebagai alternatif pupuk dan juga pakan ternak. Nah kira-kira kalau dalam segi pemberian kepada ini tadi tanaman, nah itu lebih maksimal dia dicampur dengan apa? Nih. Maksimalnya dia tergantung sama dari kekurangan dari tumbuhan ini, dia kekurangan unsur apa gitu bang. Misalkan dia kekurangan unsur nitrogen, kita dapat menggunakan pupuk azola yang ramah lingkungan ini gitu. Oke, dari mana kita tahu bahwasannya oh tanaman ini kekurangannya ini begitu Gitu ya? kan. Dari bentuk daunnya bang, warna daunnya gitu. Oh dari warna Iya, daunnya. warna daunnya Itu ada. biasanya indikasi kalau warna daunnya apa itu menandakan kekurangan apa? Kalau dia nitrogen kuningnya, ya pucuk kayak daunnya itu dia kuning warnanya. Jadi kita langsung tahu, oh ini kekurangan nitrogen. Oh gitu. Nah, Berarti langsung aja kasih iya, langsung, ekstrak. Nah, ekstrak. terus kalau misalkan yang lainnya begitu?
dari Kris mungkin kalau misalnya kekurangan zat yang lain, zat hara yang lain gitu, nah kita lebih bagusnya ini di-combine dengan apa begitu, pupuk apa begitu atau dengan yang lainnya. Boleh dengan pupuk organik lain ataupun juga bisa dengan pupuk kimia lain gitu bang. Oke, jadi dengan tetap harus didampingi dengan pupuk kimia begitu ya. Nah, kalau untuk pakan ternaknya sendiri, Kayak apa nih bang? pencampurannya kan tadi kan misalkan ya pakannya dedak, nah ya kan pasti kita kan akan campurkan ekstraknya ini tadi ke dedak tersebut. Nah, biar lebih bagus lagi ada nggak penambahan-penambahan yang lain gitu? Tidak ada bang. Tidak ada. Tidak ada. Dia bisa kita gunakan langsung kayak dalam keadaan segar dan kering gini, bisa atau kita gunakan campur dengan makanannya tadi gitu. Oke, Tidak nah ada. kalau yang kering emang bisa ya? Dari jurnal yang saya baca bisa bang, dia Oh iya, kering ya gitu, kering nah. atau segar. Oh gitu, nah takutnya nanti kalau misalnya kering malah hewan ternaknya yang kurang mau begitu ya. Nah indikator keringnya itu sampai berapa hari dia? 24 jam kali bang. Oh berarti kalau 24 jam berarti masih dalam kategori segar dong. Maksudnya keringnya itu dalam gimana? Kering yang misalkan dia tinggal krepesnya gitu aja atau gimana? Diambil nggak kering itu maksudnya nggak ada airnya gitu ya, udah tinggal ambil aja gitu, masih Oh gitu. lembab tetap. Nah, berarti yang dimaksud kering itu yang dia diambil Ya, langsung diambil ditiriskan langsung, iya, gitu langsung ya. Gitu ya. ditiriskan. Berarti yang ditiriskan begitu. Nah, saya pikir tadi yang dimaksud kering itu dia bisa yang dikeringkan Di gitu. oven gitu. Dikeringkan jadi udah bisa dikremes gitu kan, dicampur dengan pakanan yang lain. Oke, terima kasih untuk Aliza dan Kris sudah hadir di acara Ayo Bertani. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan masyarakat yang ada di rumah. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Ayo Bertani. Jangan lupa saksikan terus Ayo Bertani. Akhir kata saya Muhammad Budi SR pamit undur diri. Sampai ketemu di Ayo Bertani selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih ya Aliza, terima kasih Kris. Nanti next kita bisa ketemu lagi, bisa ngebahas lagi ya. Oke, ini semua yang kalian buat pertanyaannya udah dikuasain belum? Udah. Yang Atau baru dibuat? pertanyaannya udah, kalau cuman pertanyaan yang kami buat udah 90% dikuasai. Udah dikuasain ya. Oke.